Halo, hari ini gue pengen bawain kasus yang bener-bener terkenal banget nih, yang namanya Zodiac Killer ya. Sampai dia tuh punya julukan The Most Famous Unsolved Murder Case in American History. Dan dia tuh ada filmnya kalau kalian tahu ya, namanya Zodiac yang dibuat tahun 2007. Mungkin kalau kalian suka film misteri udah pernah denger lah ya. Kalau belum coba ditonton deh, itu informasinya lengkap banget. Zodiac Killer ini adalah seorang serial killer yang membunuh pada tahun 1968 sampai 1969 di California. Tapi apa sih yang bikin Zodiac Killer ini bener-bener terkenal banget ya? Dia tuh suka nantangin polisi sama detektif setelah dia melakukan kegiatan kejahatannya. Dia suka ngirimin surat yang berisi kriptogram gitu atau puzzle-puzzle, ada kode-kode gitulah kepada media massa dan polisi. Yang katanya dia bilang kalau misalnya bisa dipecahkan, isinya itu adalah identitas si Zodiac Killer ini sendiri. Tapi setelah 50 tahun nih sampai sekarang pun ya, nggak ada yang tahu secara pasti si Zodiac Killer itu siapa gitu. Walaupun dari 2 tahun lalu, tahun 2022, itu ada grup yang namanya Case Breaker. Dia tuh katanya bisa memecahkan identitas si Zodiac ini, tapi tetap aja nggak 100% pasti ya. Nah ini kasusnya ini lumayan panjang ya. Kita langsung aja masuk ke kronologinya nih. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Zodiac Killer itu di jalan yang bernama Lake Herman Road. Korbannya tuh ada 2 orang, yang bernama Betty Lou Jensen yang berumur 16 tahun dan David Arthur Faraday yang berumur 17 tahun. Mereka tuh sedang pacaran atau sedang ngedate gitu pada tanggal 20 Desember 1968. Pada hari ini, David menjemput si Betty itu dengan mobil orang tuanya pada jam 8 malam. Dan dia pergi ke rumah temannya Betty pada jam 8.30. 30 menit setelah itu, mereka pergi lagi nih, keluar kota mereka atau kota Vallejo ya namanya, ke sebuah parkiran sepi yang namanya Lovers Lane di Lake Herman Road. Lovers Lane ini adalah tempat yang sepi, biasa buat dipakai buat orang pacaran gitu. Nah, disinilah mereka menjadi korban pertama si Zodiac itu. Jadi ada saksi mata seorang pengendara motor ya, lewat pada jam 10.30. Dan di sini mereka lihat pasangan ini masih aman-aman aja. Kemudian ada saksi mata kedua nih yang ngelihat pada jam 11-an lah gitu. Dan di sini mereka lihat pasangan ini udah meninggoy. Terus orang ini lihat ada mobil polisi lagi patroli, langsung dipanggil kan, diminta bantuan. Pada saat petugas datang, mereka langsung periksa dengan pasangan itu dan Betty ternyata udah meninggal di situ. Tapi si David masih bernafas kan, jadi dia langsung bawa ke rumah sakit. Tetapi sesampainya di rumah sakit, masih di mobil ambulan nih, dia meninggal ternyata si David karena dia pendarahannya lumayan banyak. Jadi pasangan ini tuh gak sempat memberikan deskripsi pembunuhnya. Di TKP dilakukan investigasi oleh para polisi dan dinyatakan bahwa mereka tuh diserang pada jam 11.05 sampai 11.10. Para polisi ini mengatakan bahwa si pembunuhnya ini memarkirkan mobil di dekat mobil si David. Terus langsung disamperin dan ditembak ke dalam mobilnya. Tapi katanya tembakan pertama itu gak ada yang kena karena mungkin gelap lah ya. Terus si David sama Betty ini kan panik kan. Mereka coba keluar dari mobil ini. Si Betty itu pertama keluar dan berhasil kabur gitu. Tapi pas si David mau coba keluar, dia langsung kena tembak di bagian palanya. Si Betty ini kan masih kabur tuh, langsung dikejar sama si pembunuhnya dan ditembak 6 kali, yang kena bagian punggungnya itu 5 kali. Anehnya di sini tuh gak ditemukan jejak kaki oleh si pembunuhnya ini, dan pas banget gak ada saksi mata. Beberapa bulan ke depan pembunuhan itu jadi viral banget, jadi diliput di banyak media dan dilakukan banyak banget tuh penyelidikan. Tapi tetap aja gak ada yang tahu nih pembunuhnya itu siapa. Selama 7 bulan ke depan gak ada pembunuhan lagi yang dilakukan oleh pembunuh ini. Nah kalau menurut seorang penulis ya namanya Michael Kelleher, ini tuh adalah periode yang dia bilang cooling off period. Jadi biasa tuh serial killer itu kebanyakan ya setelah membunuh dia tuh ada waktu jeda gitu buat dia merefleksikan pembunuhan mereka gitu. Kayak Ted Bundy juga kayak gitu kan. Beberapa kali dia bunuh terus dia cooling off dulu, dia berhenti dulu. Habis itu dia bunuh lagi orang yang selanjutnya. Kayak gitulah. Pembunuhan kedua oleh si Zodiac Killer ini bernama Blue Rock Spring Murder. Dan sama seperti pembunuhan pertama, dia membunuh seorang pasangan lagi ya. Yang kali ini namanya itu Darlene Ferrin dan Michael Mageau. Ya gue gak tau baca gimana, Michael aja lah ya. Darlene Ferrin ini udah menikah, dia punya suami namanya Dean Ferrin. Tapi pada suatu hari di tempat kerjanya si Darlene, dia ketemu si Michael ini dan akhirnya mereka tuh mesra gitu, naksir satu sama lain. Dan pada tanggal 4 Juli mereka berencana untuk ngedate. Padahal si Darlene ini udah punya suami. Darlene menjemput si Michael menggunakan mobilnya pada jam 11 malam, 11.50 malam. Terus mereka langsung berangkat ke tujuan mereka gitu, tempat ngedate mereka. Dan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa mereka tuh selama di perjalanan ini diikuti oleh sebuah mobil yang warnanya cerah gitu, yang dikendarain oleh seorang pria. Ini gak tahu bener atau enggak ya. Si Darlene menuju ke sebuah tempat yang namanya Blue Rock Spring di dekat Lake Herman Road, tempat pembunuhan pertama ya. Sekitar 3 kiloan lah dari situ. Ini tempat yang populer juga buat pacaran gitu, sama aja. Dan beberapa lama dia parkir di situ, terus ada mobil lagi yang parkir di samping dia, 20 meter di sampingnya. Si pengemudi asing ini tahu-tahu mematikan lampu mobilnya dia. Nah, si Michael kan penasaran tuh, ini orang ngapain sih gitu kan, dia mau pacaran gitu di tempat sepi ya. Jadi dia langsung buka jendelanya, jendela mobilnya, langsung dia tanya, siapa gitu. Tapi gak dijawab sama si orang asing ini. Nah, si Darlene bilang udah biarin aja orangnya. Tapi tahu-tahu nih pengemudi ini langsung pergi gitu, ngilang aja. 5 menit kemudian setelah dia pergi,
pengemudi ini balik lagi. Terus dia parkir lebih dekat lagi dari pasangan itu. Pengemudi asing ini langsung keluar dari mobilnya dan jalan mendekati mobilnya si Darlene sambil menyorotkan senter gitu biar gak kelihatan. Pasangan ini kira orang asing itu adalah seorang polisi, jadi dia buka jendelanya. Nah, ketika dibuka, pengemudi ini langsung mengeluarkan pistol dari belakangnya, terus langsung ditembak ke dalam mobilnya si Darlene. Satu peluru kena lengan kanannya si Michael, terus satu peluru lagi kena bagian fatal banget si Darlene, di bagian lehernya. Dia langsung tergeletak tuh si Darlene. Dan mungkin karena gelap ya, si pengemudi asing ini kira mereka berdua tuh udah meninggoy kan. Jadi dia tinggalin si Michael yang padahal baru kena di bagian lengannya doang. Dia balik lagi ke mobilnya dia sendiri. Dan si Michael ini malah ngeliatin si pembunuh itu. Ya pembunuhnya itu tau-tau notice kan, dia balik lagi langsung ke mobilnya si Darlene, langsung ditembak lagi 4 kali. 2 kali ditembak ke Darlene, 2 kali ditembak ke Michael. Dan kemudian dia langsung lari dari tempat itu, langsung naik mobilnya pergi dengan cepat. Gak lama kemudian ada 3 orang remaja yang pengen main di sini juga. Terus dia langsung ketemu nih badannya si pasangan ini. Langsung dia panik kan, dipanggil polisi nih. Polisi tiba di situ pada jam 12.20 malam dan mereka tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Sayangnya Darlene di sini meninggal. Tapi Michael ternyata masih hidup. Nah si Michael tuh bisa deskripsiin pembunuhnya itu seperti apa gitu. Nah deskripsinya seperti ini nih. Pria kulit putih dengan wajah lebar, berbadan besar, tingginya 172 cm, dan berat badan itu sekitar 90 kg. Rambutnya pendek keriting berwarna coklat sambil menggunakan jubah hitam gitu. Tetapi rincian ini ternyata belum cukup untuk mengidentifikasi pembunuhnya. Dan sama seperti di pembunuhan pertama ya, di TKP itu gak kelihatan ada jejak kaki gitu, gak ada jejak apa-apa yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Dan beberapa lama kemudian, Departemen Kepolisian Vallejo menerima telepon dari sebuah telepon umum gitu yang jaraknya katanya 2 blok dari kantornya dia, kantor kepolisiannya. Dan di sini terdengar suara pria yang mengatakan, I want to report a double murder. If you go 1 mile east on Columbus Parkway, the public park, you'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Dan setelah kejadian ini, banyak banget tuh teori tentang pembunuhan itu. Jadi ada yang bilang karena Darlene itu kenal sama pembunuhnya, itu adalah pacar lainnya dia gitu yang cemburu atau gimana. Tapi ini gak bisa dibuktikan sih. Michael di rumah sakit juga mengatakan bahwa dia tuh gak kenal sama pembunuhnya. Nah kita masuk ke surat-surat yang dikirimkan oleh Zodiac Killer. Surat dari Zodiac Killer itu dikirimkan pada 1969 sampai 1974. Biasa di awalnya itu ada tulisan This is the Zodiac speaking, sama dikasih simbol gitu kayak lingkaran ada plusnya gitu, kayak crosshair senjata lah. Dia mengirimkan totalnya itu ada 4 surat kriptogram ya. Yang 2 itu udah terpecahkan pada tahun 1969 yang pertama. Terus yang kedua itu belum terlalu lama, tahun 2020. Surat pertamanya itu dikirim pada tanggal 1 Agustus 1969. Dikirimkan ke 3 perusahaan media massa ya, yang nama itu Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle, dan San Francisco Examiner. Di surat ini itu tertulis dia yang melakukan pembunuhan di Lake Herman Road dan di Blue Rock Spring ya. Dan dia tulis motif pembunuhannya itu untuk mengumpulkan budak-budak yang dapat dia gunakan di akhirat. What the fuck? Dan biasanya di setiap surat-surat ini diberikan simbol-simbol kriptogram. Dan dia juga meminta bahwa simbol-simbol ini dipublikasikan di halaman depan koran-koran mereka. Kalau enggak dia akan keliling setiap malam dan membunuh 1 orang setiap malamnya. Keesokan harinya, San Francisco Chronicle itu langsung menerbitkan nih simbol-simbol itu di halaman depannya mereka. Tapi ada kutipannya nih dari seorang kepala polisi yang namanya Jack S. Tilts. Dia tuh menantang si pembunuh ini supaya memberikan lagi nih identitasnya dia gitu. Berani gak gitu kasih identitas lagi? Soalnya dari yang simbol-simbol yang sebelumnya itu gak ketemu apa-apa. Dan pada tanggal 4 Agustus 3 hari setelah surat pertamanya dikirim lagi nih surat. Dan disinilah pertama kali nama Zodiac itu digunakan. Dia tulis di awalnya itu, Dear Editor, this is the Zodiac speaking. Di sini kayaknya dia buat surat itu untuk menjawab tantangan si Jack S. Tilts itu. Di dalam surat ini dia menulis semua pembunuhan-pembunuhan yang dia lakukan tuh, 2 pembunuhan sebelumnya yang dia lakukan, supaya polisi itu percaya bahwa yang nulis itu benar-benar dia pembunuhnya. Dan dia menyertakan juga ada 408 simbol. Pertama-tama FBI dan CIA itu langsung mencoba untuk memecahkan kode-kode ini ya, simbol-simbol ini. Tetapi ternyata pada tanggal 5, sepasang suami istri keluarga biasa gitu yang namanya Donald dan Betty Harden berhasil memecahkan kode ini terlebih dahulu. Dan ternyata surat ini itu berisi kutipan-kutipan dari sebuah cerita yang bernama The Most Dangerous Game. Sebuah cerita yang dibuat oleh Richard Connell pada tahun 1924. Di cerita ini juga tertulis seseorang yang membunuh untuk mengumpulkan budak-budak di akhirat, sama seperti yang ditulis oleh Zodiac pada surat pertama dia. Tetapi ternyata di surat ini nggak ada identifikasinya si Zodiac sama sekali. Malah dia bilang tuh di akhirannya,
Gue gak bakal nunjukin identitas gue di surat-surat ini. Beberapa bulan setelah surat-surat itu terjadi lagi nih pembunuhan oleh si Zodiac Killer. Pada tanggal 27 September terjadi lagi pembunuhan yang ketiga nih, peristiwa pembunuhan ketiga yang namanya itu Lake Berryessa Murder. Dan sama seperti pembunuhan pertama dan kedua, korbannya adalah pasangan. Kali ini korbannya bernama Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Dia sedang piknik di sebuah danau yang bernama Lake Berryessa. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri dia. Dia katanya menggunakan jubah hitam dengan simbol crosshair gitu di tengah-tengahnya. Dan dia menggunakan kacamata hitam sambil memegang sebuah senjata. Si pria ini berjalan mendekati pasangan itu sambil mendodongkan senjatanya. Terus dia ngomong, "Gue ini adalah seorang narapidana yang kabur dari penjara. Dan gue habis ngebunuh seorang penjaga gitu, penjaga penjara. Dan ngambil mobilnya dia." Kemudian ia meminta uang dan kunci mobilnya pasangan ini. Dia bilang dia ingin menggunakan mobil ini untuk kabur ke Meksiko karena mobil yang dia pakai sekarang itu terlalu panas. Pria ini juga dikatakan membawa sebuah tali plastik gitu. Nah, dia suruh si Cecilia untuk ikat tangannya si Brian di belakangnya. Cecilia mengikatkan talinya si Brian itu gak terlalu kencang, tapi langsung ketahuan sama si pria ini. Makanya langsung dikencangin. Terus setelah dia ikat si Brian, akhirnya dia ikat juga nih Cecilia. Pasangan tersebut pada saat ini kira ini hanyalah perampokan biasa. Sebelum si pria itu akhirnya mengambil pisau dari belakangnya, terus ditusuk ke belakangnya Cecilia dan belakangnya Brian. Brian sendiri menerima 6 tusukan di bagian punggungnya. Cecilia itu menerima 10 tusukan di bagian punggungnya juga. Si pria itu kemudian berjalan ke mobilnya pasangan tersebut dan dia gambar crosshair itu, lingkaran dengan plus di tengahnya. Terus ditulisin suatu surat gitu. Surat yang isinya itu adalah tanggal-tanggal pembunuhannya yang dilakukan dia. Pada saat pasangan tersebut ditusuk, mereka kan teriak-teriak tuh. Ternyata ada yang dengar seorang pria dan anaknya yang lagi mancing di danau di dekat pasangan tersebut. Akhirnya mereka langsung berlari menuju pasangan tersebut dan mereka memanggil penjaga danau tersebut ya. Di sini Cecilia itu masih dalam keadaan sadar. Jadi dia berikan deskripsi tentang si pembunuhnya itu. Dia bilang tingginya itu 180 cm dan beratnya sekitar 80 kg. Tetapi sayangnya 2 hari setelah Cecilia dirawat, dia meninggal. Untungnya si Brian ini masih hidup, jadi dia bisa menceritakan segala sesuatu yang terjadi di taman tersebut ya. Pada jam 7.40 malam, Zodiac Killer ini menelpon sheriff di kota tersebut. Dan dia bilang dia telah melakukan pembunuhan 2 orang. Terus teleponnya itu didiemin tanpa ditutup. Polisi berhasil menemukan tempat telepon tersebut. Dan ternyata di tempat telepon ini masih ada sidik jarinya si Zodiac Killer. Tetapi sidik jari ini tidak ditemukan di data kepolisian mereka. 2 minggu setelah kejadian tersebut terjadi lagi pembunuhan keempat, yang katanya itu pembunuhan terakhir yang dikonfirmasi oleh Zodiac sendiri. Zodiac memasuki sebuah taksi yang dikendarai oleh Paul Stine di pusat kota San Francisco. Dan dia minta untuk diantar ke Washington and Maple Street. Dan ketika mereka tiba di sana, Zodiac tiba-tiba suruh si Paul Stine ini untuk maju lagi ke satu blok lainnya. Alasan Zodiac meminta diantar satu blok lagi itu belum diketahui sampai sekarang. Tapi kemungkinan si Zodiac itu melihat seseorang di sini, jadi dia pingin pergi lagi ke tempat yang lebih sepi. Pada saat dia sampai di sana jam 9.55 malam, dia langsung menembak kepala si Stine. Ia kemudian mengambil dompet dan kunci mobil Stine. Ternyata ada 3 remaja yang menyaksikan pembunuhan tersebut dan dia langsung nelpon kepolisian San Francisco. Mereka mendeskripsikan pembunuhnya itu sebagai seorang kulit putih menggunakan jubah hitam. Tetapi petugas operator itu keliru. Dia dengarnya pembunuhnya itu berkulit hitam. Remaja-remaja tersebut juga mengatakan bahwa pembunuhnya itu mengobrak-abrik bajunya si Stine. Sama dia tuh membersihkan bagian-bagian mobilnya gitulah. Mungkin membersihkan fingerprintnya kali ya. Beberapa lama kemudian polisi sampai dan melakukan investigasi di mobil taksinya si Stine ya. Di sini Stine dinyatakan meninggal, tetapi ditemukan 2 sidik jari oleh pembunuhnya. Beberapa saat kemudian, 2 blok dari TKP, petugas patroli itu ketemu sama seorang pria ya, kulit putih. Terus dia berhentiin nih si pria itu. Yang kemungkinan besar ternyata pria ini adalah si Zodiac Killer. Tetapi mereka kan diinformasinya salah kan. Mereka diinformasinya pembunuhnya itu adalah seorang berkulit hitam, sedangkan yang di jalan ini adalah seorang kulit putih. Jadi mereka gak curiga sama sekali. Mereka hanya bertanya ke pria ini, apakah dia melihat ada seorang yang mencurigakan. Nah, orang ini menjawab, iya tadi gue ngeliat ada orang yang berjalan ke arah timur gitu, memegang pistol. Ini tuh ntar dikasih tahu sama Zodiac Killer di surat-surat selanjutnya. Dia bilang, emang itu dia yang di jalan. Sayang sekali. Tapi ya mau gimana ya, operator salah dengar gitu. Sebenarnya pembunuhan Paul Stine ini, polisi tuh gak curiga yang bunuh adalah Zodiac Killer. Tetapi 2 hari selanjutnya diterima lagi nih surat dari Zodiac Killer. Dan di dalam surat ini tertulis bahwa dia yang membunuh Paul Stine. Dan ada potongan bajunya Paul Stine yang berlumuran darah di dalamnya. Dan di sini mereka sadar bahwa pria tersebut tuh yang polisi patroli berhentiin itu adalah si Zodiac Killer itu sendiri. Akhirnya mereka bantu untuk membuat sketsa wajahnya. Pada jam 2 pagi tanggal 22 Oktober
ada seorang yang mengaku bahwa dia itu adalah si Zodiac Killer. Dan dia menuntut satu dari 2 orang pengacara terkenal yang bernama F. Lee Bailey atau Melvin Bailey untuk tampil di sebuah acara talk show gitu yang bernama AM San Francisco. Melvin Bailey setuju untuk tampil di acara tersebut. Dan di sini mereka saling bertelepon tuh, si Zodiac Killer dan Melvin Bailey. Di sini Zodiac Killer mengatakan bahwa nama dia adalah Sam. Dan ternyata setelah di-trace teleponnya, ini tuh bukan dari Zodiac Killer, tapi dari seorang pasien mental gitu, yang namanya tuh Eric Whale. Dia cuma pura-pura jadi Zodiac Killer. 1 bulan setelah wawancara itu, pada tanggal 8 November, Zodiac mengirimkan surat kriptogram yang baru, yang isinya tuh 340 simbol. Dan surat ini tuh baru berhasil dipecahkan 4 tahun lalu, pada Desember 5, 2020. Yang isinya itu dia menjelaskan bahwa si Sam itu bukanlah dia, yang telepon-telepon wawancara itu palsu. Tetapi di sini nggak ada identitasnya Zodiac sama sekali. Jadi isinya cuma itu doang. Keesokan harinya tanggal 9 November dikirim lagi nih surat baru. Dan di sini dia menjelaskan bahwa yang di pembunuhan Paul Stine itu benar, yang petugas itu berhentiin itu Zodiac Killer sendiri. Dan di sini ditulis bahwa polisi tuh gak bakal bisa nangkap dia karena dia tuh terlalu pintar buat polisi-polisi tersebut. Kasus-kasus yang bisa polisi konfirmasi yang dilakukan oleh Zodiac Killer itu sampai pembunuhan Paul Stine aja. Tapi pada beberapa tahun ke depan ada aja nih kasus-kasus pembunuhan yang gak bisa dikonfirmasi ini Zodiac Killer yang buat atau bukan. Contohnya pada Maret 1970 di San Bernardino, California, ada seorang perempuan yang bernama Kathleen Jones. Dia sedang mengendarai mobil sambil membawa anaknya yang masih bayi menuju ke rumah ibunya yang sedang sakit di Petaluma. Di sini Kathleen itu sedang hamil 7 bulan dan di suatu jalan yang bernama Highway 132 ada seorang pria tuh mengendara di sampingnya dan dia tahu-tahu kasih isyarat ke si Kathleen untuk menepi di pinggir jalan. Si Kathleen nurut-nurut aja dan dia pergi ke pinggiran jalan dan berhenti di situ. Dan dia bilang katanya roda belakangnya Kathleen itu kendor, jadi dia offering help gitu. Dia nawarin bantuan untuk kencengin roda belakangnya si Kathleen. Dan kemudian pria ini langsung menuju ke rodanya si Kathleen. Yang Kathleen tidak ketahui, ternyata pria ini bukan kencengin rodanya, tapi malah makin dikendorin. Kathleen kan coba mengendarai mobilnya lagi nih, ternyata malah rodanya tuh copot. Pria ini samperin si Kathleen lagi dan dia tuh tawarin mau dianterin gak pakai mobilnya dia menuju ke sebuah pom bensin gitu. Kathleen menerima penawarannya si pria asing ini dan kemudian dia masuk ke dalam mobilnya. Menurut pengakuan Kathleen, pada saat dia masuk ke mobilnya, pria ini kemudian mengancam bahwa dia akan menyakiti anaknya Kathleen. Dan untungnya pada saat pria asing ini sedang lengah, si Kathleen tuh ambil anaknya dan dia lompat dari mobilnya. Dan untungnya lagi ada mobil lain tuh yang lagi lewat. Jadi dia langsung teriak tuh minta bantuan. Pengemudi lainnya itu mendengar Kathleen, dia langsung berhenti di sini. Dan pria asing yang tadi dia langsung kabur. Dan Kathleen langsung dianterin ke kantor polisi. Di sini Kathleen tuh ditunjukin sketsa wajahnya Zodiac Killer. Dan Kathleen bilang emang ini orangnya yang tadi. Tapi sampai sekarang ini nggak bisa dikonfirmasi apakah ini benar Zodiac Killer atau bukan ya. Dan sampai 4 tahun ke depan pada 1974 ada banyak banget kasus-kasus dan surat-surat yang nggak bisa dikonfirmasi sih itu Zodiac atau enggak. Surat-surat itu sampai ada 16 surat yang isinya tuh kejahatan semua dan ada rencana pengeboman lah, rencana pembunuhan dan lain-lain lah. Tapi nggak mungkin gue bahas semua di sini soalnya bakal jadi panjang banget ntar. Jadi kita langsung masuk aja nih ke suspek-suspeknya Zodiac Killer ya. Pada tahun 2007 itu suspeknya Zodiac Killer yang ditulis oleh The Guardian itu udah sampai 2.500 orang dengan teori-teorinya masing-masing lah. Suspek pertama yang paling terkenal ya, itu namanya tuh Arthur Lee Allen, seorang mantan guru sekolah dasar dan dia tuh narapidana kejahatan seksual gitu. Berdasarkan wawancara polisi kepada dia dan bukti-bukti yang ditemukan pada tempat tinggalnya si Arthur ini, ada seorang penulis teori-teori zodiak ya yang bernama Grace Smith. Dia benar-benar percaya bahwa Arthur ini adalah Zodiac Killer. Beberapa bukti yang ditulis oleh Grace Smith untuk menunjuk bahwa si Arthur ini adalah Zodiac Killernya pada kasus pembunuhan ketiga di Lake Berryessa ya, yang terjadi pada tanggal 27 September 1969. Si Arthur ini adalah salah satu orang yang berada di TKP. Dan saat dia diwawancarai oleh detektif, dia bilang dia sedang menyelam. Dan pada tahun 1971, temannya Arthur ini yang bernama Donald Cheney melapor ke polisi bahwa dia tuh pernah mendengar Arthur ngomong dia pingin membunuh orang menggunakan nama Zodiac. Donald Cheney bilang percakapan ini berlangsung pada 1 Januari 1969. Jadi sebelum pembunuhan-pembunuhan itu ya. Dan kemudian pada tahun 1972, seorang korban kejahatan Zodiac Killer yang masih hidup yang bernama Michael di kasusnya yang Blue Rock Spring, dia mengidentifikasi bahwa si Arthur ini emang pembunuhnya. Tapi polisi yang ngelihat Zodiac Killer ini waktu kasusnya Paul Stine yang jalan di pinggiran jalan itu, dia bilang katanya Arthur tuh jauh lebih gendut daripada Zodiac Killer. Polisi juga pernah menggeledah rumahnya si Arthur ini pada tahun 1972 dan ditemukan dia tuh menggunakan jam tangan dengan brand Zodiac Seawolf. Logonya itu sama kayak logonya Zodiac, lingkaran ada plusnya gitu di tengahnya. Tapi pada tahun 2002 dilakukan nih DNA test dari surat-suratnya yang ditinggalin sama Zodiac Killer itu dengan DNA-nya Arthur dan ternyata nggak cocok.
Dan fingerprintnya pun yang ditinggalkan pada taksinya Paul Stine itu nggak cocok sama fingerprintnya Arthur. Jadi kemungkinan besar emang bukan si Arthur sih, soalnya DNA-nya emang udah mismatch ya. Kemudian 2 tahun lalu pada tahun 2022 ya, ada sebuah grup yang bernama Case Breaker yang terdiri dari 40 member, yang sebagian besar itu adalah jurnalis, pekerja intelijen militer, penegak hukum, dan detektif. Mereka mengatakan bahwa Gary Francis Post adalah Zodiac Killer. Gary itu sebenarnya adalah seorang veteran angkatan udara yang memiliki riwayat kasus kekerasan. Dia dikatakan pernah mendorong istrinya ke dinding dan mematahkan tulangnya. Dan tetangganya pernah mengatakan bahwa Gary pernah menyerang dia dengan palu. Dan banyak juga yang melaporkan bahwa Gary itu suka membunuh binatang. Salah satu bukti yang diberikan oleh grup Case Breaker ini adalah luka yang terdapat pada Gary dan Zodiac di bagian dahinya. Tetapi masalahnya nggak ada yang pernah ngomong bahwa Zodiac itu punya luka di dahinya. Jadi ini nggak tahu bener atau enggak. Dan mereka juga mengatakan bahwa ukuran sepatunya si Zodiac sama ukuran sepatunya Gary itu sama. Padahal dari yang gue baca nih semua ya, nggak ketemu kan footprintnya si Zodiac Killer. Jadi mereka dapat dari mana juga nggak tahu lah ya. Tapi sebenarnya Gary itu udah pernah menjadi suspeknya Zodiac Killer ya pada tahun 2014. Dan pada tahun 2017 dia tuh pernah diwawancara dan dia ngaku secara sendiri gitu. Dia bilang dia tuh Zodiac Killer. Tapi nggak tahu tetap aja bener atau enggak. Bisa aja dia pura-pura juga kan. Dan masih banyak lagi nih suspek-suspeknya. Kalau kalian mau tahu mungkin bisa baca sendiri di internet, nggak mungkin gue bahas semua ya. Tapi yang paling banyak buktinya ya 2 orang ini nih, si Arthur Allen dan Gary Post ini. Sampai sekarang kasusnya pun masih open dan surat-suratnya pun masih banyak yang belum di-decipher ya, yang belum dipecahkan gitu. Sampai The Chronicle itu bilang kasus Zodiac ini adalah kasus pembunuhan paling terkenal yang belum terpecahkan dalam sejarah Amerika. Di internet pun masih banyak banget tuh forum-forum yang bahas-bahas kasus Zodiac Killer ini sendiri ya. Dan sampai sekarang yang gue tahu tuh ada 50 buku yang ditulis mengenai kasus Zodiac Killer ini sendiri. Tapi emang bisa gue akui Zodiac Killer ini adalah salah satu serial killer yang paling pintar. Dia berani banget ngirim-ngirim surat ke polisi dan bisa-bisanya surat ini nggak ke-trace gitu yang ngirim siapa. Dan walaupun di kasusnya Paul Stine dan beberapa kasus lainnya itu kan ada fingerprint dia, tetap dia nggak ketahuan. Kok bisa? Kasus Zodiac Killer ini ngingetin gue dengan kasusnya Jack the Ripper ya. Kalau kalian pernah dengar tuh, kasus yang terjadi 100 tahun sebelumnya. Sama-sama nantangin polisi gitu. Dan mungkin emang Zodiac Killer itu terinspirasi sama si Jack the Ripper ini sendiri. Gue gak tahu lah ya. Ya sampai situ aja sih yang bisa gue bahas tentang Zodiac Killer ya di video ini. Kalau kalian mau diskusi mungkin bisa tulis di kolom komentar, ntar gue bacain satu-satu. Nanti gue buatin Discord juga deh biar kita bisa bahas kasus-kasus gitu. Kalau kalian mau bahas-bahas kasus-kasus yang seru sama gue gitu, ntar gue taruh di deskripsi link Discordnya. Oke, sampai situ aja. Thank you udah nonton. Bye-bye.